Halo semuanya. Baik, jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menentukan resultan dari suatu vektor menggunakan metode grafik. Jadi alat yang diperlukan apa saja? Tentunya ya ada penggaris dengan busur. Ya, busur untuk menentukan arahnya, sedangkan untuk penggarisnya untuk ukurannya. Ya. Jadi contoh di sini saya sudah siapkan ada 3 vektor A, B, dan C. Ya. Jadi saya akan mencontohkan beberapa saja. Pertama, kita akan mencontohkan metode jejer genjang. Ya, oke. Ingat ya, metode jejer genjang itu adalah metode di mana vektornya ini harus diletakkan dalam satu titik pangkal yang sama. Oke, jadi pertama kita gambarkan dahulu vektor A-nya. Gambar di situ bahwa vektor A-nya ini. Nah, kita contohnya dulu ya. Kita mau cari A ditambah B. Nah, kita mau cari vektor A ditambah B. Bagaimana? Nah, di soal di situ kan diketahui A sama B-nya, A-nya berbentuk sudut 45 derajat, B-nya 4 tegak dan ukurannya 4 cm. Kita gambarkan dulu untuk A-nya. Nah, kita buat garis bantunya yaitu adalah sumbu X-nya. Seperti ini. Nah, ini adalah titik pangkal yang mau kita gunakan. Kita buat sudut dulu 45 derajat. Ya, sudut 45 derajat. Ya, 45 derajat. Nah, ini ya. Oke. Terus kita buat garisnya. Nah, ini vektor A ya. Ini 45 derajat. Vektor B-nya dia tegak. Besarnya berapa? Besarnya 4 cm. 1, 2, 3, 4. Nah, ini vektor B-nya. Nah, maka resultannya yang mana? Resultannya yang mana? Maka caranya adalah kita membuat 2 garis baru lagi yang saling sejajar, diletakkan di ujung-ujungnya. Nah, jadi contoh di sini saya buatkan garis B-nya, ya kan, garis sejajar dengan B-nya. Ini 4 cm. Nah, yang ini juga. Oke, panjangnya 5 cm. Harus sejajar ya, namanya juga jejer genjang. Udah? Nah, berarti resultannya yang mana? A plus B-nya itu adalah yang ini. Nah, ini panjang A plus B-nya. Oke, ini A plus B-nya. Jadi ini adalah vektor A plus B-nya. Nah, nilainya berapa nilai A plus B-nya? Nah, untuk menentukan nilai A plus B-nya, maka kita tinggal ukur dengan si penggaris. Dari ujung titik pangkalnya tadi sampai dengan ujungnya, ya, dari titik temunya. Nah, itu sekitar 8,3. Jadi panjangnya 8,3 cm. Dah, sekarang tinggal cari arahnya. Arahnya berarti mana? Berarti arah vektor yang hijau tadi. Nah, kita hitung pakai ini. Nah, bentuk sudut berapakah? Yang hijau. Nah, sekitar 65 derajat. Jadi ini alfanya itu sama dengan 65 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, contoh kedua saya pengen cari saya pengen cari B dikurangi C. Nah, contoh saya pengen B kurangi C. B kurangi C bagaimana? Perhatikan di sini arah vektor B-nya ke atas, vektor C-nya ke kiri. Karena dikurangi, maka vektor C ini tuh seperti ini. Vektor B min C itu sama dengan vektor B ditambah vektor min C. Maksudnya vektor min C apa? Berarti gambarnya mirip seperti ini, tapi arahnya berlawanan. Berarti vektor min C nanti arahnya ke kanan. Nah, kita gambarkan dahulu. Saya buatkan dahulu sumbunya. Ini patokannya. Oke, vektor B kan tegak lurus. Nah, kita buat di sini aja. Karena tegak lurus, untuk memastikan dia tegak lurus, saya buat gini aja. Nah. Oke, jadi nanti dia di sepanjang garis itu. Kita gambarkan garis vektor B-nya. Oke. Panjangnya berapa? Panjangnya 4. Oke, panjangnya 4 berarti sini ya. Ini vektor B-nya. Nah, vektor C-nya karena tadi ke kiri, maka min C-nya kemana? Min C-nya ke kanan. Jauh berapa di sini? 3 cm. Nah, tarik. Nah, ini vektor min C. Nah, maka resultannya mana? Sama kayak tadi, buatlah garis yang sejajar. Oke, sejauh 3 cm. Ini juga
sejauh 4 cm. Nah, gini ya. Nah, kemana resultannya? Nah, maka resultannya adalah yang ini ya. Oke. Nah, ini adalah vektor B min C. Maka besarnya B min C sama dengan berapa? Kita ukur dengan si penggarisnya ya. Oke. Nah, ternyata sekitar 5 cm. 5 cm. Nah, sudutnya berapa? Kita ukur dengan sini ya, vektornya. Oke, kalau kita lihat di sini sudutnya sekitar 51, 2, 3. Ah, sudutnya sekitar 53 derajat. Ya, alfanya ini sekitar 53 derajat. Gitu. Nah, jadi ini adalah metode jajar genjang. Bagaimana untuk metode keduanya? Ini saya contohkan cukup 2 saja ya. Bagaimana kalau untuk metode poligon? Oke. Kita simpan dulu yang ini. Metode poligon. Nah, yang kedua metode poligon. Nah, untuk metode poligon, kalau tadi metode jajar genjang itu kedua vektornya itu harus dijadikan dalam satu titik tangkap yang sama atau pangkal yang sama. Kalau metode poligon itu membuat rantai, jadi menghubungkan. Contoh kalau A plus B ini kita ujungnya ini kita sambung dengan pangkalnya si B. Nah, contohnya langsung aja ya. Kita lihat untuk yang nomor satunya A ditambah B. Nah, contoh A ditambah B. Nah, di sini maka kita kan A dulu, kita gambarkan yang A dahulu. Kita buat garis bantu sumbu X-nya. Ini. Nah, udah ya. Kita buat dulu sudutnya. Nah, saya patokannya dari sini. Sudutnya sebesar 45 derajat. Oke, 45 derajat. 45 derajat. Oke. Kita buat panjangnya 5 cm. Nah, panjangnya 5 cm. Ini adalah vektor A-nya, ini 45 derajat. Ini vektor A-nya. Ya, kita gambarkan vektor B-nya. Kayaknya kan tadi tegak sana kan? Nah. Oke, kita buat yang tegak. Sejauh berapa? Sejauh 4 cm. Nah, saya perhatikan di sini. Nah, 4 cm. Nah, 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Oke, kita buat garisnya. Biar enak saja. Nah, ini vektor B-nya. Sudah? Nah, berarti resultannya yang mana? Resultannya berarti kita tinggal hubungkan antara ujung ini sama ujung ininya. Tuh. Ya, ini dengan ini. Nah, ini adalah vektor A plus B. Nah, besarnya berapa? Kita hitung. Bukan hitung ya, tapi kita ukur. Nah, kita ukur ternyata sekitar 8,3. Jadi, panjang A plus B-nya sebesar 8,3 cm. Sudutnya kita ukur dengan ini, busurnya. Nah, sama sekitar 65 derajat. Jadi ini 65 derajat alfanya. Ya. Nah, itu metode poligon. Nah, kita bisa cek buktinya sama apa beda. Ternyata maupun metode jajar genjang dan poligon besarnya sama, A plus B-nya sebesar 8,3 cm ya. Jadi kalau kedua cara sama, maupun mau metode jajar genjang ataupun metode poligon, besarnya yaitu 8,3 cm dan alfanya sudut yang terbentuk 65 derajat. Kayak contoh lain. Nah, kalau metode poligon itu kan bisa digunakan untuk beberapa ya. Contoh kedua, saya akan menjumlahkan antara A plus B plus C. Nah, bagaimana A plus B plus C? Ya sama intinya, yaitu dengan cara menghubungkan ketiganya. Ya, kita gambarkan dahulu karena ini plus B plus C, saya geser sini ini. Oke, kita buat garis bantu dulu, kita perpanjang aja dari sini. Ya, di sini. Nah, udah, kita buat garis bantunya. Saya patokannya dari sini. Nah, kita gambarkan dahulu sudutnya sebesar 45 derajat. 45 derajat. Oke, ini. Nah, terus kita tarik garisnya sepanjang 5 cm. Oke, ini vektor A-nya. Terus buat vektor B-nya yang vertikal
sejauh berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, sejauh 4 cm. Nah, ini vektor B-nya. Vektor C-nya sejauh 3 cm mendatar. Itu. Ya, oke. 1, 2, 3. Nah, ini. Oke, ini vektor C-nya. Nah, berarti resultannya yang mana? Nah, berarti tinggal pangkalnya si A sampai ujungnya si C yang ini. Ya, oke. Kita tarik garis lurus. Nah, itu. Ini vektor A plus B plus C. Nah, kita tinggal hitung panjangnya. Bukan hitung ya, tapi kita ukur panjangnya. Panjangnya sekitar 7,3 cm. Jadi, A plus B plus C nilainya 7, ulangi lagi, memastikan. Oh, sorry, 7,8 ya. 7,7. Oh, 7,7. 7,7 cm dengan sudutnya berapa di sini? Ya, berapa? Sudutnya sebesar 80, 85, 86. Jadi alfanya 86 derajat. Ini alfanya gitu. Nah, itu metode poligon ya. Jadi nanti bisa dicoba lagi contoh lainnya gitu. Nah, contoh ketiga untuk poligon bisa juga A kurangi B ditambah C. Nah, gini. Bagaimana berarti? Sama kayak tadi, kita gunakan garis ininya. Patokannya kita gunakan sebelah sini ya. Gambarkan dahulu sudutnya sebesar 45 derajat. Nah, udah. Gambarkan garisnya sejauh 5 cm. Nah, ini vektor A-nya 45 derajat. Tadi tinggal cari vektor min B. B-nya kan ke atas, maka min B-nya ke bawah. Kita gambarkan deh min B-nya sejauh 4 cm yang arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah 4 cm. Nah, ini ya. Oke, ini vektor min B. Nah, kemudian vektor C-nya. C-nya kemana? Ke kiri sejauh 3 cm. Nah, ini vektor C-nya. Nah, berarti mana vektor A min B min C-nya? Nah, ternyata sisa sedikit, ini ada jaraknya. Nah, inilah vektor. Nah, ini tulisin dulu tadi vektor C-nya. Nah, vektor A min B min C-nya adalah yang ini. Ya. Oke. Nah, di sini panjangnya bisa kita ukur sejauh 0,7 ya. Nah, ini vektor tadi A min B plus C. Nah, ini besarnya A min B plus C yaitu sebesar tadi berapa? Kita ulangi 0,7 cm. Nah, untuk arahnya, untuk memudahkan ininya kita buat perpanjangannya ya. Oke, kita gunakan busurnya perpanjangannya. Nah, busurnya sudutnya berapa ini? Oke. Sudutnya sekitar 45 derajat, tapi nah, jadi alfanya minus 45 derajat ya. Oke. Jadi sudutnya minus 45 derajat. Kenapa minus? Karena di bawah dari sini ya.